Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristia Rosmawati Sianipar dari kelas 1243 SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa turunan alkanat. Yang pertama di sini terdapat gugus fungsi. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan gugus atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Dengan contoh di sini terdapat jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama adalah alkohol, yang dimana di sini ada alkanol, yang dimana gugus fungsinya adalah OH. Dan satu tangan rantainya dapat dipakai. Kemudian di sini terdapat ether, yang dimana kelompoknya adalah aloksi alkana, yang dimana di sini gugus fungsinya adalah O, yang dimana kanan kirinya dapat diisi. Kemudian terdapat aldehid, yaitu alkanal, yang dimana terdapat OCH, yang dimana sebelah kiri C dapat diisi. Kemudian terdapat keton, yang dimana gugus fungsinya adalah OC, kanan kiri dapat diisi. Kemudian terdapat asam karbosilat, asam alkanoat, yang dimana terdapat gugus fungsi OCOH, yang dimana sebelah kiri C dapat diisi. Dan terakhir adalah ester, yaitu alkil alkanoat, yang dimana OCO, yang dimana setelah O dapat diisi dan sebelum O yaitu sebelah C dapat diisi juga. Mari kita lihat contohnya. Alkana dapat melalui dua cara, yaitu IUPAC dan juga trivial. Kita akan mencoba menggunakan IUPAC. Di sini terdapat senyawa alkohol. Mengapa alkohol? Karena kita dapat melihat di sini terdapat gugus fungsi yaitu OH. Oleh karena itu, mari kita beri tata namanya. Di sini kita menomori dari sebelah kiri yang lebih dekat dengan OH. Ya, di sini terdapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 juga. Kemudian di sini terdapat metil, di sini terdapat etil. Jadi dapat kita namai 4 etil, 2 metil, 3 heksanol. Mengapa 3 heksanol? Karena gugus fungsi OH terdapat di nomor 3. Dan juga kenapa heksanol? Karena C-nya terdapat 6. Kemudian kalau 6 itu kan heksana, kita ganti karena ini alkohol menjadi heksanol. Kemudian di sini terdapat yang kedua adalah ether. Mengapa ether? Kita dapat lihat dari gugus fungsinya. Di sini terdapat O. Nah, di sini jika terdapat OC2H5 maka ia adalah etoksi. Kalau ia OCH3 maka ia merupakan metoksi. Nah, kita menamainya dari yang terdekat dengan gugus fungsi, yaitu dari sebelah kanan. Ini 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Di nomor 3 terdapat metil. Di nomor 4 terdapat metil. Ada 2 ya metilnya. Jadi kita namai dulu dari gugus yang pertamanya itu, yaitu 2 etoksi, karena etoksi terdapat di nomor 2. Kemudian kita buat 3, 4, 4 trimetil karena terdapat di 3 dan di 4 ada 2. Kita satukan menjadi trimetil. Dan yang terakhir kita namai, ini adalah pentana karena di sini C-nya terdapat 5. Oke, kemudian selanjutnya kita melihat dari yang nomor 3. Nomor 3 merupakan senyawa turunan dari aldehid. Mengapa aldehid? Karena di sini terdapat ini OCH, yang dimana kita menomori dari sebelah kanan yang lebih dekat dengan gugus fungsi. Kita nomori terdapat 4C, dan di sini di nomor 2 dan di nomor 3 terdapat yang namanya metil. Jadi tinggal kita namakan 2,3 dimetil butanal. Mengapa butanal? Karena C-nya 4, kemudian seharusnya kan butana. Kita turunkan menjadi butanal karena ia merupakan aldehid.
contoh soal berikutnya. Di sini merupakan keton. Mengapa keton? Karena di sini ada OC yang dimana kanan kirinya dapat diisi. Kita nomori dari yang lebih dekat dengan gugus fungsi dari sebelah kanan. Kita nomori dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di nomor 2 terdapat metil, di nomor 4 terdapat etil, di nomor 5 terdapat metil. Jadi kita namai yaitu 4 etil, 2,5 dimetil, dan juga 3 heksanon. Mengapa 3 heksanon? Karena ini merupakan gugus fungsi keton. Kan dia memiliki 6C, berarti heksana diturunkan menjadi heksanon. Kemudian yang kelima adalah asam karbosilat. Mengapa disebut asam karbosilat? Karena di sini. Nah, kita dapat melihat ciri dari sini. Kita nomori dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di nomor 3 terdapat apa? Ini terdapat etil. Di nomor 3 juga terdapat metil. Lalu di nomor 4 terdapat etil. Lalu kita namai. Di sini kita pertama tuliskan asamnya dulu. Kemudian kita menuliskan cabangnya, yaitu 3,4 dietil, 3,4 dietil. Lalu kita membuat 3 metil. Kita harus menamai sesuai dengan alfabet. Jangan lupa ya. Kemudian di sini karena C-nya ada 6, seharusnya heksana kita buat menjadi asam karbosilat, berarti menjadi heksanoat. Oke, seperti itu. Kemudian di sini terdapat ester. Mengapa ester? Karena di sini dapat kita lihat OCO yang dimana kita bagi 2 dulu. Di sini pengganti H adalah OCH3. CH3 berarti metil. Berarti kita tulis dulu metil di sini ya. Lalu kita hitung dari sini. Dari sebelah sini 1, 2, 3, dan 4. Di nomor 2 terdapat etil. Oleh karena itu mari kita namakan menjadi metil 2 etil butanoat. Mengapa butanoat? Karena C-nya ada 4. Lalu dia seharusnya butana karena ia merupakan ester, makanya namanya menjadi butanoat. Kemudian ada penamaan yang namanya trivial. Bagaimana caranya? Di sini terdapat alkohol dengan gugus fungsi yang seperti kita ketahui. Kemudian kita hitung saja C-nya ada berapa. Karena C-nya ada 3, maka ia merupakan propil. Kemudian di sini terdapat eter, seperti yang kita ketahui. Kemudian di sebelahnya terdapat etil C2H5. Kemudian jika bercabang seperti ini, C3 bercabang, maka ia dinamakan isopropil. Jika ia sejajar seperti yang di atas, maka dinamakan propil. Jadi, kita namakan adalah etil isopropil eter. Kemudian di sini terdapat keton. Mengapa keton ini? Kita lihat gugus fungsinya. Kanan kirinya dapat diisi. Kemudian di sebelah kanannya terdapat C2H5 yang merupakan etil. Kemudian di sini juga terdapat etil. Mengapa etil? Jika kita satukan CH3, CH2 disatukan menjadi C2H5 yang merupakan etil. Jadi dapat kita namakan yaitu dietil keton. Karena kita satukan, di situ terdapat 2 etil. Nah, kemudian ini merupakan asam karbosilat. Dari mana kita ketahui? Dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung jumlah C-nya ada berapa? Ada 4. Kemudian kan kalau 4 itu butana. Tapi karena ini trivial, berarti yang C-nya 4 yaitu
butirat. Jadi nama trivial dari senyawa ini adalah asam butirat. Kemudian ini masih penamaan trivial. Di sini terdapat apa? Ini adalah alkohol. Nah, kita hitung jumlah C-nya ada 1, 2. Berarti kalau 2 itu adalah etil alkohol. Lalu di sini terdapat juga eter. Ini ciri eter. Kemudian kita bagi 2, yang dimana seperti yang saya jelaskan, jika IAC-nya 3 lalu bercabang, maka namanya adalah isopropil. Nah, di sini juga ia terdapat etil, karena CH3CH2 adalah C2H5, jadi namanya adalah etil. Mari kita susun menjadi etil isopropil eter. Kemudian di sini terdapat aldehid. Mengapa aldehid? Karena kita dapat melihat dari gugus fungsinya yang ini. Lalu kita hitung jumlah C-nya. Ada berapa? Ada 4. Yang dimana kalau aldehid itu memiliki C4 dinamakan butiraldehid. Berbeda dengan yang tadi ya. Dengan nomor 4 di sini berbeda. Untuk ini khusus. Lalu di sini nomor 4 terdapat apa ini? Ini adalah keton. Seperti yang kita ketahui sebelumnya. Kita hitung jumlah C-nya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini terdapat metil, lalu di sini terdapat propil, kita namainya jadi metil propil keton. Seperti itu. Yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih.